di mana terakhir kali Goni mendapatkan sebuah kabar dari pihak kepolisian bahwa Mr. Pyong telah meninggal. Goni pun kemudian pergi melihat mayat Mr. Pyong. Di sana ia mendapati tangan Mr. Pyong sudah tidak ada, guys. Goni pun berpikir bahwa ini adalah perbuatan Agui. Dengan keadaan marah, Goni langsung ingin mencari Agui. Akan tetapi, Madam Jung melarangnya, gengs. Karena setiap orang yang berurusan dengan Agui pasti akan mati. Madam Jung pun kemudian menyewa seseorang untuk mencari di mana keberadaan Agui ini. Setelah itu, Goni pun bermain judi seperti biasanya, guys. Dan di sana, ia bertemu dengan seseorang yang memiliki keahlian juga dalam bermain kartu. Memiliki karakter yang cukup lucu, guys. Orang itu bernama Go Guang Riol. Tak lama setelah mereka bermain judi, polisi pun datang menyergap tempat itu. Madam Jung pun ditangkap beserta orang-orang di sana. Goni dan Guang pun lari bersama. Mereka pun menjadi teman dan bekerja sama untuk menemukan keberadaan Agui. Mereka pun kemudian menemukan jejak pertama untuk menemukan Agui. Lalu pergi mencari rekan Agui yang bernama Kwak Chelyong. Kemudian mendatangi tempat di mana Kwak berada. Di sana, tanpa sengaja, Goni bertemu Musok yang sudah melarikan uangnya. Lalu, Goni diminta oleh Kwak untuk bermain dengan Musok. Mereka pun mulai bermain. Akan tetapi, saat itu Musok ketahuan bermain curang oleh Goni. Hal itu membuat Kwak merasa malu. Tiba-tiba saja, polisi datang menyergap tempat itu dan mereka pun pergi. Lalu, Goni dan Guang bersantai di sebuah tempat minuman. Di sana, ia bertemu dengan dua gadis cantik yang bernama Seran dan Hwaran. Di sana, mereka pun menyusun sebuah rencana untuk menghabiskan uang Kwak agar bisa menemukan titik keberadaan Agui. Ketika mereka sedang mengobrol, ada seseorang yang datang. Seran yang awalnya mengira itu adalah polisi, meminta Goni dan Guang untuk bersembunyi. Setelah pintu dibuka, ternyata yang datang itu adalah Kwak, beserta anggotanya yang datang untuk minum-minum, dan meminta Seran untuk memanggil Hwaran. Hwaran yang diketahui mempunyai hutang kepada Kwak diperlakukan secara tidak menyenangkan. Goni yang melihat hal itu lalu keluar dan sengaja merubah suasana agar mereka berhenti mengganggu Hwaran. Goni pun mengajak Hwaran untuk pergi nonton bersamanya. Ketika ia akan pergi, Kwak pun mengingatkannya untuk berjumpa lagi 2 minggu ke depannya. Keesokan malamnya, Goni, Hwaran, Guang, dan Seran pun pergi menonton bersama di sebuah bioskop. Goni yang saat itu sedang berduaan bersama Hwaran mengatakan kepadanya bahwa ia ingin melunasi hutangnya kepada Kwak. Setelah mendengar hal itu, Hwaran pun tiba-tiba marah dan pergi. Besoknya, Madam Jung yang saat itu tertangkap sudah bebas, gengs. Ia pun langsung memulai skenario barunya lagi, di mana ia akan menjebak seorang pengusaha kaya raya. Satu persatu rencana pun mulai ia susun bersama anggotanya dan membagikan peran mereka sesuai skenario yang telah direncanakan. Madam Jung pun kemudian mencari keberadaan Goni. Di suatu tempat, Goni yang sedang bermain bertemu dengan seorang pemain yang tampak biasa saja. Di saat Goni membagikan kartu, ia dengan sengaja memberikan orang itu kartu rendah, gengs. Goni pun menaruh taruhannya. Akan tetapi, di saat kartu itu dibuka, orang tersebut menang, gengs. Padahal Goni yakin bahwa ia memberikannya satu buah kartu angka 7. Terus, kenapa dia bisa mempunyai sepasang 7? Goni yang merasa tidak senang pun mengejar orang tersebut dan mengajaknya bermain lagi. Akan tetapi, ia menolak. Hal itu membuat Goni merasa kesal dan tanpa sengaja ia menyentuh rambutnya. Goni pun kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata orang itu adalah si kuping satu yang pernah diceritakan Mr. Pyong kepadanya. Goni pun lalu minta maaf kepada si kuping satu atas kejadian itu dan menanyakan kepadanya bagaimana ia bisa tahu bahwa saat itu orang hanya mencoba menggertak saja. Pada titik apa sih ia bisa tahu itu? Lalu si kuping satu pun menjawab bahwa ia harus bisa membaca pikiran lawan dan jangan melihat mata lawan saat sedang menggertak.
Goni pun menanyakan kepadanya, masalah apa sih yang sebenarnya terjadi antara dia dan Agui? Mendengar pertanyaan itu, si kuping satu pun terlihat seperti menghindar dan hanya mengatakan bahwa Agui mengiris kupingnya karena ia curang dan memotong tangannya karena ia kalah dengannya. Setelah mendengar hal itu, Goni pun pergi. Di tengah perjalanan, Goni pun melihat Hwaran yang sedang bekerja part-time di sebuah salon. Ia lalu menemuinya dan meminta Hwaran untuk memotong rambutnya. Di saat Hwaran memotong rambutnya, di sini chemistry mereka berdua pun muncul dan mereka pun bersama. Goni dan Hwaran kemudian mendatangi Seran yang saat itu sedang bersama dengan Gwang. Hwaran lalu mengatakan kepada Seran bahwa Goni telah melunasi hutangnya, tapi ia sendiri tidak pernah memberikan uangnya untuk keluarganya. Lalu Goni pun berniat untuk mengembalikan uang kakaknya yang waktu itu ia ambil. Karena ia takut untuk kembali ke rumah, ia pun meminta tolong kepada Gwang untuk mengantarkan uangnya dan memberikan uang tersebut kepada kakaknya. Di sisi lain, Madam Jung pun menemukan keberadaan Goni dari informannya. Ia pun menemui Goni dan menawarkan kerjaan lagi kepadanya. Akan tetapi Goni menolak untuk melakukan hal itu. Madam Jung yang terlihat kesal lalu meminta informannya untuk mencuri mobil Goni, yang dimana di bagasi mobil itu berisi uang Goni, gengs. Saat Goni mendatangi di mana mobilnya, mobil tersebut pun sudah diambil. Goni yang sudah kehabisan uangnya untuk bermain bersama Kwak, lalu pergi menemui Musok dan memaksanya membuat kesepakatan kerjasama dengannya. Jika Musok menolak untuk bekerja sama, ia akan langsung membunuhnya. Akhirnya, Musok pun menyetujui untuk bekerja sama dan memberitahu semua trik yang akan dipakai Kwak di permainan nanti. Mereka pun kemudian menyusun rencana. Di hari di mana Goni berjanji untuk bermain judi bersama Kwak pun tiba. Goni yang sudah tidak mempunyai uang, membawa satu koper uang yang berisikan kertas, gengs. Karena ia sudah bekerja sama dengan Musok yang memeriksa keaslian uang itu pun tidak memberitahukan kepada Kwak bahwa itu palsu. Mereka pun mulai bermain dan membuat drama permainan. Goni pun kemudian menggertak Kwak dengan menambah jumlah taruhan yang besar. Kwak yang termakan akan gertakan itu pun memilih mundur. Saat diperlihatkan kartu apa yang Goni punya, Kwak pun sangat kesal. Karena Goni mempertaruhkan uang sebanyak itu hanya dengan kartu yang jumlah poinnya hanya 1, guys. Oh my god. Setelah kekalahan itu, Kwak lalu mengajak Goni untuk bekerja padanya. Tapi Goni berkata bahwa ia tidak tertarik. Kwak kemudian menyadari bahwa Musok telah bekerja sama dengan Goni, sehingga ia bisa mengetahui semua trik yang akan ia mainkan. Musok pun kemudian dibunuh. Kwak lalu menyuruh anggotanya untuk mencari Goni dan Gwang. Goni pun ditemukan oleh orangnya Kwak, lalu ia ditusuk. Gwang yang saat itu sedang berada di toilet mendengar keributan di luar. Ternyata Kwak beserta anggotanya datang ke tempatnya Seran dan Hwaran, menggeledah rumahnya untuk menemukan uang itu. Gwang yang menyadari hal itu berhasil melarikan diri. Goni yang saat itu pingsan lalu tersadar di dalam sebuah kotak. Menyadari bahwa ia akan dibunuh, Goni pun berusaha keluar dari kotak itu dan untung saja ia sempat keluar sebelum kotak itu dihancurkan. Hampir saja ya, gengs. Goni yang selamat pun pergi menemui Kwak dan meminta ia melepaskan Hwaran dan Seran, di mana sebagai penggantinya ia akan bekerja untuknya. Kwak pun lalu mengajak Goni pergi ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, ternyata Goni berencana untuk membunuh Kwak. Ia pun mengambil sesuatu di dalam tasnya dan memukul supir Kwak, sehingga terjadi kecelakaan yang membuat Kwak terbunuh. Agui yang tahu bahwa Kwak telah terbunuh, lalu mendatangi pemakamannya. Di sana, ia pun bertemu dengan orang kepercayaan Kwak dan mengatakan kepada Agui bahwa ia sedang mencari Goni dan mau membalas dendam atas kematian bosnya. Mereka pun mulai mengawasi Hwaran dan Seran. Ternyata Goni pun ada di sana dan memberitahukan Hwaran melalui telepon untuk menemuinya jam 5 di tempat taksi yang biasa parkir.
Di sisi lain, Madam Jung yang berpura-pura menjadi kekasih pengusaha tersebut berhasil membuatnya masuk ke dalam jebakan. Ia pun membuatnya bermain judi. Karena pengusaha tersebut tidak memiliki uang tunai, Madam Jung dengan sengaja meminjamkan uangnya terus-menerus kepada pengusaha itu saat ia kalah. Sampai pada akhirnya, membuat pengusaha itu berhutang uang yang banyak kepada Madam Jung. Karena pengusaha itu orang yang tidak menyukai kekalahan, ia pun meminta Madam Jung meminjamkan lagi uang kepadanya. Dan sebagai gantinya, properti yang ia miliki menjadi jaminannya. Madam Jung pun dengan senang hati meminjamkan uang tersebut, lalu pergi. Di saat ia akan pergi, Gwang menemuinya dan menanyakan tentang Goni. Informan yang waktu itu diminta Madam Jung untuk mencari tahu penyebab kematian Mr. Pyong pun mendapatkan petunjuk. Ia lalu bertemu Madam Jung dan mengatakan bahwa ia mati karena jatuh dari kereta dan bukan Agui yang membunuhnya. Di sana ada saksi yang melihat kejadian itu. Ia mengatakan bahwa orang yang mencoba membunuh Mr. Pyong waktu itu mempunyai gigi yang dilapisi dengan emas. Dan ternyata orang yang dimaksud informan tersebut adalah tangan kanannya Madam Jung. Informan tersebut pun bertanya mengapa ia membunuhnya. Madam Jung pun mengatakan kepadanya bahwa Mr. Pyong sudah menghancurkan hidupnya dan Mr. Pyong lah yang mengirim Madam Jung masuk dalam kekacauan ini. Informan itu lalu pergi dan diminta untuk tutup mulut. Tak lama setelah itu, Madam Jung pun didatangi Agui. Di sana, ia meminta Madam Jung untuk membawa Goni kepadanya. Tapi ia menolak dan berkata tidak ada bukti bahwa Goni pelakunya. Agui pun kemudian mengancam Madam Jung dan mengatakan kepadanya jika ia tidak membawa Goni kepadanya, ia akan membongkar semua penipuan yang ia lakukan. Madam Jung pun berkata bahwa ia akan memikirkannya dulu. Keesokan malamnya, Agui, Gwang, dan rekannya Madam Jung pun bermain dengan pengusaha kaya tersebut di sebuah kapal. Agui pun mengatakan bahwa ia tak ingin ada kecurangan. Jika ada yang curang, tangan orang itu akan segera dipotong. Mereka pun memulai permainan. Di tengah permainan, Gwang ketahuan melakukan kecurangan. Agui langsung menusuk tangannya dan menghancurkan tangannya. Goni yang sedang menelepon Hwaran tiba-tiba mendapatkan kabar dari Seran yang mengatakan bahwa Gwang sedang terluka. Lalu ia mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar tersebut dari anak buah Kwak yang sedang berjaga di tempat Hwaran. Goni pun bertanya kepadanya di mana Agui berada. Ia pun memberitahukan bahwa Agui ada bersama Madam Jung dan temannya itu sedang sekarat. Goni pun langsung pergi menemui tempat di mana Agui berada. Ia pun lalu datang ke sana bersama dengan Madam Jung. Setelah Goni melihat keadaan Gwang, ia pun memulai permainan judi bersama Agui, Madam Jung, dan pengusaha kaya itu. Di tengah permainan, pengusaha kaya itu pun diminta Agui untuk mundur saja, karena permainan itu hanya orang pro saja yang layak memainkannya, gengs. Goni yang saat itu bermain terus mundur dari taruhan yang dilakukan Agui. Lalu ia pun mengingat apa yang sudah Mr. Pyong ajarkan kepadanya. Sampai akhirnya giliran Goni yang membagikan kartu. Di dalam hati, Goni berkata bahwa tangannya lebih cepat dari mata. Lalu Goni pun membagikan kartu Agui dari tumpukan bawah dan kartu lainnya ia ambil dari tumpukan atas. Hal itu kemudian diketahui Agui, guys. Ia pun langsung memegang tangan Goni dan bersiap untuk memotong tangannya. Agui lalu mengatakan bahwa Goni pasti memberikannya sepasang kartu 9 agar permainan itu berakhir seri. Dan saat dibuka, ternyata tebakan Agui benar, guys. Kartu yang ada pada Agui adalah sepasang 9. Tapi Goni terus menyangkal hal tersebut, hingga akhirnya Goni menantang Agui untuk saling mempertaruhkan tangan kanan. Dan Goni mengatakan bahwa kartu itu bukanlah kartu mapel. Tangan kanan mereka berdua pun diikat, guys. Dan saat Agui membuka kartu yang ia yakini itu adalah kartu maple, ternyata kartu itu bergambar sakura. Agui yang melihat kebenaran itu merasa yakin bahwa kartu yang ia lihat tadi adalah kartu maple. Goni pun memberikan sebuah perkataan kepada Agui bahwa jangan pernah membuat suatu taruhan kecuali kau sangat yakin ya.
Agui yang tak mau tangannya hancur meminta anak buahnya untuk menghancurkan tangan Goni. Akan tetapi, hal tersebut dihentikan oleh tangan kanannya Madame Jung. Tangan Goni pun dilepaskan, sedangkan tangan Agui masih berada di sana, gengs. Lalu, Goni menyadari bahwa yang membunuh Mr. Pyong bukanlah Agui, melainkan Madame Jung. Karena ia mengatakan bahwa Mr. Pyong mati dengan tangan yang terpotong, sedangkan di saat itu ia sama sekali tidak melihat mayatnya, gengs. Goni yang kesal lalu membakar semua uang yang ada di sana. Ia lalu membawa Gong pergi bersamanya. Ternyata di luar sudah ada mobil yang menunggu mereka. Dan kemudian Gong pun dibawa ke rumah sakit. Lalu Goni pun pergi menaiki kereta. Dan tanpa ia sadari, ternyata ia sudah diikuti oleh orang kepercayaan Kwak yang ingin membalas dendam. Goni pun ditusuk dan mereka pun bertarung di dalam kereta itu. Sampai akhirnya orang itu terjatuh dari kereta. Dan Goni pun ikut terjatuh dari kereta bersama dengan uang yang ia bawa. Setelah itu, Madame Jung pun dipanggil polisi untuk memverifikasi mayat seseorang yang mereka kira itu adalah Goni. Madame Jung pun mengatakan kepada polisi itu adalah Goni. Dan saat mayat itu dimasukkan kembali, terlihat sebuah tangan yang memakai tato keluar, sedangkan Goni kan tidak bertato. Di akhir film, lalu diperlihatkan bahwa Goni masih hidup, gengs, dan berada di sebuah tempat. Dan film pun berakhir.